Bang datang ke Bawas emang untuk Karena mikir evaluasi sendiri. Ya, baik. Jadi intinya sih sebenarnya ini kelanjutan ya dari apa yang dilaporkan ke Komisi Yudisial. Nah, kalau misal di Komisi Yudisial itu kan terkait dengan perilakunya. Nah, kemudian apakah memang bisa dikualifikasikan atau patut diduga sebagai suatu pelanggaran kode etik atau tidak, gitu kan. Makanya kita menuliskan apa uraian-uraian dan kemudian apa klausul-klausul yang bisa dikatakan sebagai pelanggaran kode etik. Nah, pada prinsipnya Bawas juga begitu. Itu terkait dengan proses pelaksanaan peradilan dan dikaitkan juga tentang etik dari seorang hakim gitu. Tapi yang kita laporkan tadi itu lebih kepada administratif judisial. Nah, administratif judisial itu terkait dengan salah satunya itu tentang munculnya pertimbangan-pertimbangan ya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu memang kita nilai sebenarnya kan belum terbukti apa-apa karena ini juga masih ada proses hukum yang lainnya, baik itu banding maupun ke Mahkamah Agung. Nah, itu sebenarnya bukanlah fakta persidangan, tetapi lebih kepada dalil yang disampaikan oleh para pihak, terutama dari pemohon sebenarnya. Nah, jadi dalam bagian putusan itu sebenarnya ada satu permohonan, kemudian yang kedua ada jawaban dari kami, kemudian jawaban dari mereka. Nah, itu yang dicantumkan karena dikatakan jawaban mereka itu gitu kan, itu cantumkan dalam putusan. Begitu juga nanti kita menanggapi dari jawaban mereka gitu kan, baru namanya pertimbangan hukum gitu kan. Nah, jadi itu sebenarnya yang ada gitu kan. Oleh sebab itu makanya kita nilai sebenarnya itu bukanlah fakta-fakta sebenarnya, dan itu juga belum ada bukti apa-apa terkait dengan itu. Nah, karena untuk dikatakan menjadi bukti yang sempurna, saksi itu harus ditambah dengan adanya bukti otentik sebenarnya. Nah, tidak ada bukti otentik yang menyatakan apa-apa sebenarnya. Oleh sebab itu makanya kami menilai bahwa pada saat ini munculnya putusan tersebut itu atau pertimbangan gitu ya, itu menjadi suatu persoalan, dan kemudian setelah itu kami ingin meminta tolong kepada KY dan Bawas Mahkamah Agung untuk menilai apakah memang terjadi pelanggaran atau tidak. Poinnya apa sih Bang yang dibilang pelanggaran itu? Ya, poinnya ya itu tadi gitu kan, apakah memang benar perbuatan-perbuatan yang ada gitu kan, itu bisa disampaikan gitu kan kepada wilayah publik. Karena setahu saya di dalam kode etik Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terutama gitu ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh hakim, terutama orang yang mempunyai jabatan untuk itu hanya menyatakan tentang prosedur saja gitu kan, tidak boleh lebih daripada itu, walaupun di situ ada namanya asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu hanya berlaku pada ini kan pada saat nanti yang tujuannya itu untuk bisa menjaga privasi dari si para pihak sebenarnya gitu kan. Nah, dengan demikian itu bisa menjadi akuntabilitas kerja dari seorang hakim gitu. Nah, oleh sebab itu makanya memang itu ada azas keterbukaan dan akuntabilitas dan seterusnya gitu kan. Oleh sebab itu makanya itu bisa dilakukan, tapi ini kan masih dalam minuta kan gitu kan. Nah, pada saat minuta dan kemudian setelah itu muncul gitu kan. Ya, itu yang paling mungkin itu cuma 3 pihak sebenarnya. Satu itu adalah kami sebagai termohon gitu kan, yang mendapatkan email, kemudian setelah itu pengadilan gitu kan, atau di sini adalah pemohon gitu kan. Nah, cek aja siapa yang melakukan itu gitu kan. Itu kira-kira. Mungkin hari ini malah jadi debat ya soal jubir ini Bang, hingga jadi debat mungkin. Debat di mana? Ya, debat hari ini jadi terkait informasi. Sebenarnya gini, diskusinya gitu ya. Apakah nusus itu hanya ditumpukan pada perempuan? Tidak. Nusus itu kan kata-katanya sebenarnya ketidaktaatan kan. Nah, ketidaktaatan itu sebenarnya juga bisa terjadi pada laki-laki, bisa juga pada istri, bisa juga pada laki-laki suami gitu. Nah, oleh sebab itu makanya pada sini kalau misalnya ketidaktaatan, ya itu harus ada prosedur-prosedurnya juga kan. Misal contohnya ada peringatan gitu kan, ada komunikasi gitu kan, sampai kepada tahapan-tahapan selanjutnya gitu. Nah, begitu juga dengan suami gitu kan, kalau misal tidak menafkahi, ada tindakan-tindakan, bahkan contohnya adalah KDRT gitu kan, itu bisa dikatakan nusus sebenarnya, atau ketidaktaatan, kedurhakaan gitu kan. Nah, jadi pada saat ini kita harus mendudukkan terminologi itu juga gitu kan, dan kemudian setelah itu
nggak mau juga kan yang namanya diksi-diksi itu disampaikan, apalagi ini menjadi diskusi publik, atau bukan diskusi publik sebenarnya menurut saya, tetapi menjadi suatu penghakiman secara publik Iya. kepada seseorang. Nah itu memang yang sangat disayangkan gitu kan. Sekarang begini gitu kan, kalau misalnya Mas kita kan jelek gitu kan, orang jelek lah gitu kan, di situ terus gitu kan. Nah itu kan menjadi penghakiman. Ini kalau misal penghakiman oleh lembaga peradilan oke, tetapi kan ini penghakiman oleh sosmed gitu Iya. kan, yang kejam-kejam gitu Iya. kan. Nah oleh sebab itu maka ini menjadi suatu persoalan. Nah itu yang makanya saya katakan bahwa ketika ingin berbicara gitu kan, itu harus mempertimbangkan diksi dan juga mempertimbangkan akibat-akibat apa yang akan terjadi ke depan, terutama kepada anak-anaknya nantinya. Itu kira-kira ya. Kan Cukup secara ya? judiri sendiri kan bang, secara judiri hakim sendiri kan nggak ada aturan buat jubir ngomong katanya. Ada. Dalam kode etik Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial itu ada. Itu ada. Nah, nanti itu bisa dilihat nanti dalam kode etik bersama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Itu ada. Gitu. Jadi bukan tidak ada, ada. Itu hanya diperbolehkan untuk mengatakan tentang prosedural, tidak mengatakan yang lain-lain. Bukan mengatakan ada apa peraturan perundang-undang dalam artian apa namanya undang-undang khusus itu. Enggak, bukan gitu kan. Tetapi yang paling penting adalah di dalam kode etik itu disampaikan bahwa kalau misalnya orang yang punya jabatan, misal contohnya ketua pengadilan gitu kan, atau misal contohnya humas gitu ya, hanya mengatakan prosedur. Iya. Dan itu bisa dikategorikan apa sih hal yang luar biasa Yeah. yang bisa direspon atau enggak. Kan nggak penting-penting amat gitu kan.